pada video kali ini kami akan menjelaskan Introduction to VMware and Kali Linux. Saya Irfan Heranur Rahman dengan NIM 26021 87600. Saya Yudhevin Kristianto dengan NIM 2602 167 391. Saya Novel Jahid Rohman dengan NIM 26022 Jadi di presentasi kali ini kami akan menjelaskan VMware itu adalah software untuk virtualisasi dan juga Kali Linux. Kali Linux itu adalah OS yang biasanya digunakan dalam cyber security, salah satunya penetration testing. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi VMware itu apa? VMware itu adalah leading platform untuk virtualisasi. Jadi dengan VMware kita bisa membuat dan mengatur berbagai virtual machine. Itu pertama kali ditemuin pada tahun 1998. Dengan menggunakan VMware kita bisa running berbagai OS di satu single physical machine. Nah, kemudian virtualisasi itu apa? Virtualisasi itu adalah proses membuat versi virtual dari resources computing seperti tipe apa saja yang bisa divirtualisasi, ada aplikasi, server, desktop, storage, data, dan network. Nah, itu tadi dengan virtualisasi itu bisa menjalankan berbagai virtual environment di satu single physical system. Kemudian manfaatnya dari VMware itu apa? Itu juga bisa untuk server konsolidasi, testing environment, cloud solution. Nah, dengan VMware juga tuh bisa membuat pengelolaan hardware itu menjadi lebih efisien sehingga kosnya lebih rendah. Di gambar yang kanan bawah juga di situ mencontohkan bagaimana sebelum dan sesudah adanya VMware. Jadi jika kita tidak memakai VMware, hardware itu hanya bisa running satu OS dan satu aplikasi. Sementara jika dengan VMware kita bisa konfigurasi dan setting di satu hardware bisa running berbagai OS. Misalkan yang satu Windows, yang satu Linux, dan sebagainya. Bisa running juga berbagai aplikasi. Nah, untuk fungsinya sendiri itu yang pertama ada virtualisasi, yang kedua resource optimization, karena dengan hardware yang sama bisa berbagi computing resources-nya seperti CPU dan memorinya, kemudian juga untuk high availability, jadi minimize downtime. Kemudian untuk use case-nya itu bisa server consolidation, bisa menggantikan multiple physical server dengan yang lebih sedikit, kemudian dibuat versi virtualisasinya, kemudian testing environment, di mana developer bisa running di isolated virtual machine untuk testing aplikasi. Misalkan itu ada sebuah, katakanlah seperti Tokopedia yang ingin coba ngetes, itu misalkan di berbagai OS, nah itu tanpa perlu hardware-nya, nah dengan VMware itu testingnya bisa dilakukan tanpa harus membeli hardware-nya. Kemudian untuk cloud infrastructure itu foundation untuk private dan hybrid cloud solution. Hybrid ini maksudnya adalah selain on cloud juga ada on-prem-nya. Kemudian untuk disaster recovery itu dengan VMware bisa lebih cepat. Nah, ini ada contoh use case-nya. Sebelum VMware itu misalkan sebuah company harus menjalankan 10 server fisik. Nah, di mana setiap physical server ini menghosting berbagai aplikasi seperti email, database, dan storage. Nah, tapi tiap server ini hanya memanfaatkan atau menggunakan 20% dari maksimal resources-nya. Nah, ini menyebabkan electricity cost-nya lebih tinggi, kemudian maintenance-nya juga mahal, dan buang-buang resources, buang-buang space yang ada. Nah, dengan VMware ini, dibanding butuh 10 physical server, bisa kita minimalkan menjadi hanya dengan misalkan satu physical server, kemudian ada 3 virtualnya. Jadi bisa lebih efisien. Jadi berbagai aplikasi ini bisa dikelola dalam satu physical server yang ada. Sehingga hasilnya bisa lebih bisa mengurangi kebutuhan konsumsi listrik, hardware-nya juga pasti yang dibutuhin lebih sedikit, less space usage juga, jadi ruangnya untuk lebih kecil, jadinya nggak perlu area yang besar, dan juga bisa meningkatkan efisiensi. Next. Nah, kalau jenisnya ini sendiri kurang lebih bisa secara umum dikategorikan menjadi dua. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada workstation dan Fusion. Jadi workstation sendiri itu VMware yang running di Windows dan Linux. Sedangkan yang Fusion itu dia VMware yang running di macOS. Nah, untuk contoh purpose-nya adalah untuk personal dan desktop virtualization, di mana use case-nya workstation itu untuk developer testing app in isolated environment. Sebenarnya Fusion kurang lebih sama seperti workstation, tapi versi Apple-nya. Nah, ini sebenarnya selain untuk testing dari developer, itu juga nanti akan nyambung dengan bahasan slide yang selanjutnya, yaitu tentang Kali Linux, dan juga nanti yang akan didemokan. Jadi selain untuk testing app, itu juga bisa misalkan kita sedang belajar cyber, kemudian ingin mendownload
malware atau kemudian kita ingin supaya tidak merusak komputer utamanya, nah dengan VMware itu bisa dijalankan di isolated environments. Jadi supaya malware-nya istilahnya terisolasi dan nggak bisa merusak yang lainnya. Itu salah satu contohnya dari VMware tipe yang workstation dan Fusion. Sedangkan yang kanan ini VMware vSphere, di mana tujuannya ini untuk enterprise level virtualization dan juga cloud infrastructure. Nah, ini termasuk ESXi atau hypervisor, vCenter, management, dan yang lainnya. Nah, ini use case-nya itu bisa running di multiple server di data center, kemudian juga untuk memanage dan otomasi large scale IT environment. Contohnya dijalankan ini jadi di hardware-nya, di device-nya itu misalkan di cloud provider seperti AWS, GCP, maupun di company-company yang memiliki on-prem server sendiri. Nah, mereka kan butuh memanage servernya. Nah, itu yang secara langsung ada di hardware-nya itu yang menggunakan VMware yang ini, yang vSphere ini. Lanjut, untuk bagian Kali Linux akan dijelaskan lebih lanjut oleh John. Jadi Kali Linux itu banyak sekali kegunaannya, tetapi fungsi yang paling sering dipakai dari Kali Linux adalah untuk melakukan testing penetrasi terhadap operating system tertentu. Jadi ada beberapa contoh penetrasi testing. Yang pertama itu melakukan testing penetrasi terhadap sekuritas dalam operating system dan digunakan untuk ethical hacking atau hack yang masih dalam tanda kutip baik. Terus ada security tools. Di dalam Kali Linux dilengkapi dengan beberapa koleksi terhadap tools-tools untuk melakukan penetrasi testing operating system dengan mengcover banyak sekali security area. Lalu Kali Linux itu open source. Jadi semua orang dapat mempelajari bagaimana cara kerja Kali Linux dan membuat Kali Linux dapat digunakan oleh banyak kalangan. Next. Di sini ada beberapa basic-basic dari command line yang biasa akan digunakan di terminal seperti ls, cd, pwd, dan mkdir. ls itu untuk melihat beberapa file yang ada di dalam suatu folder. Seperti contohnya kita sedang berada di folder downloads, kita ingin melihat beberapa file yang ada di dalam folder downloads tersebut ada apa saja. Lalu cd atau biasa disebut change directory, kita ingin memindahkan path dari folder yang sebelumnya ke dalam path folder yang ada di dalam folder tersebut. Sedangkan pwd atau process working directory untuk melihatkan seluruh path yang sudah kita jalankan di dalam terminal. Terus ada text editor, ada command line nano atau vim yang digunakan untuk mengkonfigurasi suatu file dan menulis ulang script yang ada di dalam file tersebut. Terus ada apt-get atau apt. apt-get ini digunakan untuk package management untuk menginstal, mengupdate, atau menghapus software package folder tersebut. Next. Jadi kegunaan Kali Linux itu ada beberapa macam, seperti untuk network scanning. Di dalam terminal kita bisa menggunakan nmap untuk mengecek network, mengidentifikasi host yang sedang aktif, dan mengumpulkan informasi mengenai service yang dipakai saat ini. Terus untuk port scanning bisa menggunakan juga command line nmap untuk meng-scan specific ports untuk mengecek ports yang sedang dibuka dan service apa yang sedang berjalan di dalam port tersebut. Lalu service enumeration dengan menggunakan command line enum for Linux atau SMBC client untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas dari jaringan service seperti Samba Shares. Jadi untuk men-setup Kali Linux kita, pertama-tama kita mendownload ISO image-nya dari website Kali Linux-nya. Lalu kita meng-create virtual machine dengan menggunakan virtual machine workstation ataupun virtual machine fusion dan memasukkan Kali Linux ISO image yang sudah kita download sebelumnya ke dalam virtual machine tersebut. Lalu setelah kita membuat sebuah virtual machine di dalam VMware-nya, kita mengkonfigurasi Kali Linux sesuai keinginan kita dari setting di dalam VMware-nya dengan mengikuti langkah-langkah yang akan ditunjukkan dalam proses menginstalasi Kali Linux. Next. Jadi ada beberapa cara penggunaan Kali Linux, yaitu untuk menghack dan teknik-teknik yang digunakan dalam penggunaan Kali Linux. Jadi ada beberapa tools seperti eksploitasi, seperti Metasploit untuk melacak kelemahan dari target system dan mendapatkan akses dari target, terus untuk mengecek password cracking dengan menggunakan tools seperti John the Ripper untuk mendapatkan akses meskipun kita bukan merupakan owner dari akun tersebut.
Lalu web application testing dengan tools seperti Burp Suite untuk mengetes web aplikasi sekuritas dari sebuah web aplikasi. Apakah web tersebut mudah untuk dihack ataupun tidak. Next. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum menggunakan Kali Linux. Jadi kita harus menganggap bahwa Kali Linux itu digunakan untuk perbuatan baik, bukan untuk melakukan perbuatan kriminal. Jadi sebelum melakukan testing, kita harus selalu memikirkan tindakan yang akan kita lakukan di dalam testing tersebut. Untuk menggunakannya sebagai improvisasi untuk skill kita, bukan digunakan sebagai tindakan kriminal. Dan selanjutnya akan dijelaskan simulasi dari penggunaan Kali Linux oleh rekan saya, Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan VMware Workstation Pro dan di sini ada tertera no Open Virtual Machine. Untuk pertamanya kita perlu membuka dulu karena saya sudah melakukan installation ISO untuk skala Linux-nya. Jadi saya tinggal import file VMX. File VMX ini didapatkan setelah user melakukan installation pada VMware-nya. Jadi tinggal di open aja. Ini tertera untuk untuk OS. Pada VM ini saya menggunakan memori 2 GB, prosesor 2 dan hard disknya maksimal di 20 GB. Untuk hard disknya ini sendiri sebenarnya masih bisa di-set tergantung kebutuhan usernya. Untuk itu kita tinggal klik power on this virtual machine untuk memulai VMware. Uh, jadi Kali Linux ini dia merupakan OS yang berbasis dari Debian yang dirancang untuk khusus kebutuhan cybersecurity, penetration testing, terus vulnerability testing, digital forensic, sama untuk security analysis. Dan Kali Linux ini dikembangkan oleh Offensive Security, sebuah organisasi dari luar yang memang fokus ke dunia cybersecurity. Di dalam Kali Linux ini sudah terinstall berbagai ratusan tools untuk kebutuhan di bidang cybersecurity. Seperti pre-install tools, itu ada Metasploit, Nmap, Barshark, Burp Suite, dan John the Ripper yang sudah dijelaskan teman saya tadi, John. Kali Linux ini juga mendukung konfigurasi yang fleksibel sesuai kebutuhan penggunanya. Dan dapat dijalankan langsung dari USB atau DVD tanpa perlu instalasi. Jadi si user tinggal connect USB yang sudah terinstall file VMX tadi dan itu langsung dapat di running pada VMware di device si user. Oke, di sini sudah tertera untuk memasukkan username dan password. Username dan password ini di set pada saat instalasi virtual machine-nya. Untuk username saya set ini dan passwordnya tinggal klik login. Bentar, loading sebentar. Ini sudah masuk pada virtual machine Kali Linux-nya. Di bagian taskbar-nya kalau di Linux itu ada di bagian atas. Di kanannya itu ada tertera CPU usage-nya, terus ada seperti Windows biasa ada jam, terus untuk pengaturan audio. Untuk di bagian kiri itu, ini sudah seperti yang saya tadi bilang, sudah terinstall beberapa tools. Mungkin ini bisa ratusan. Tools untuk kebutuhan cyber. Ini ada dari wireless attack, reverse engineering, exploit tools, post exploitation, dan forensik. Nah, untuk memulai Kali Linux, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Di sini kita melakukan inisialisasi untuk login, kita sudah Nah, kita memasukkan password sesuai yang awal tadi. Untuk di sini password tidak akan terlihat karena untuk security purpose. Ini kita langsung enter saja. Ini sudah masuk ke director rootnya. Nah, untuk pertamanya mungkin kita bisa cek terkait versi Kali Linux kita dengan sudo apt update untuk inisialisasi update pada virtual mesinnya. Ini sedang berjalan, working.
Nah, ini untuk down dan ini failed karena tadi sudah saya install. Selanjutnya kita akan melakukan nmap min SV. Kalau min SV ini kita akan nge-scan jaringan dan analisis portnya. Untuk IP-nya menggunakan IP device kita yang sudah terkoneksi dengan Wi-Fi. 8.1.6. Ini akan starting nmap dan ini tidak ada target yang spesifikasi. Jadi null host scan karena ini merupakan prevented port. Terus selanjutnya kita akan simulasi untuk SQL injection. Ini ada toolnya SQL map O. Kita masukkan passwordnya menggunakan dan kita gunakan database langsung tembak. Ini sedang mengerjakan. Ini tidak terdeteksi karena personal website saya tidak memiliki database, jadi hanya front end. Jika menggunakan spesifik website yang akan dituju, itu akan terlihat apakah database web tersebut bisa tereksploitasi atau tidak. Dan kita terakhir untuk mencoba mencari vulnerability pada server host website. Itu menggunakan itu minha masukkan URL untuk websitenya. Ini akan scan port dan tidak ada yang terdeteksi terkait vulnerability-nya. Dan pada kali Linux jika kita ingin melihat vulnerability apa usage RAM-nya kita menggunakan add. Dan ini akan terlihat semuanya bagaimana CPU penggunaannya dan komennya. Kita clear aja dan exit. Mungkin cukup sekian dari simulasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan sekian, terima kasih.